Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duratul Badriah dengan NIM 241101040042. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranku di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada anak kelas 4 SD atau MI. Yang akan kita pelajari pada bab ini, yang pertama, peranku dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peraturan dan tanggung jawabku. Yang ketiga, interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab kita di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, mengerti pentingnya peraturan dan bagaimana interaksi sosial membantu menciptakan lingkungan dan yang harmonis. Nah, di sini pernahkah nggak kalian piket kelas atau kerja bakti di rumah? Pasti kalian pernah semua kan? Nah, semua itu adalah bagian dari peran dan tanggung jawab kita. Nah, setelah belajar ini, kalian akan bisa menjelaskan peran kalian dan bagaimana hidup rukun dengan orang lain. Nah, selanjutnya, apa itu peran dan tanggung jawab? Nah, peran adalah tugas atau hal yang kita lakukan karena kita punya posisi tertentu. Contohnya, di sekolah, kamu adalah siswa. Jadi, peranmu adalah belajar, mendengarkan guru, dan mengerjakan tugas. Kemudian, jika di rumah, kamu adalah anak. Jadi, peranmu membantu orang tua dan menjaga sopan santun. Jika di masyarakat, kamu sebagai warga. Jadi, peranmu menjaga kebersihan dan rukun dengan tetangga. Jadi, peran itu seperti pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan tempat kita berada. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan dengan baik. Contohnya, jika di sekolah, tanggung jawabmu adalah mengerjakan tugas dan menaati aturan. Jika di rumah, tanggung jawabmu adalah membantu orang tua dan merapikan kamar. Yang ketiga, jika di masyarakat, tanggung jawabmu adalah menjaga kebersihan dan tidak mengganggu orang lain. Jadi, tanggung jawab itu adalah tugas yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi, jika kita sebagai siswa, tanggung jawab kita adalah belajar. Jika di rumah kita menjadi anak, tanggung jawab kita adalah membantu orang tua. Kemudian di sini ada pertanyaan, manakah yang termasuk tanggung jawab? Manakah yang termasuk tanggung jawab? Bermain,
mengerjakan PR atau menonton TV? Ya, benar. Mengerjakan PR. Nah, jika kamu melihat sampah di kelas, apa yang kamu lakukan? Membiarkan atau memungut dan membuangnya? Memungut dan membuangnya. Nah, sekarang bab selanjutnya. Selanjutnya, peranku di sekolah. Nah, di sekolah kita memiliki peran sebagai siswa. Peran kita adalah melakukan hal-hal yang baik agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Contoh peranku di sekolah yang pertama, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua, menaati aturan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi, kalau kita menjalankan peran dengan baik di sekolah, suasana belajar akan menjadi nyaman, tertib, dan menyenangkan. Di sekolah, kita punya banyak peran, misalnya menjadi siswa yang rajin dan disiplin. Jika kamu melihat sampah di kelas, apa yang kamu lakukan? Yang tadi, membiarkan atau memungut dan membuangnya. Memungut dan membuangnya. Kemudian, peranku di masyarakat. Nah, di masyarakat kita juga punya peran. Peran kita adalah melakukan hal-hal baik agar lingkungan menjadi nyaman dan rukun. Contoh peranku di masyarakat. Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Yang kedua, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang lain. Yang keempat, menghargai tetangga. Contoh yang sering kita lakukan yaitu gotong royong, membersihkan lingkungan bersama, dan saling menyapa tetangga di rumah. Saling menyapa tetangga dengan ramah. Jadi, kalau kita menjalankan peran dengan baik, lingkungan kita akan menjadi bersih, aman, dan penuh kebersamaan. Di masyarakat, kita juga punya peran agar lingkungan tetap rukun dan nyaman. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Mana yang menunjukkan sikap baik di masyarakat? Mana yang menunjukkan sikap baik di masyarakat? Mengejek teman atau membantu tetangga? Benar, membantu tetangga. Kemudian bab selanjutnya, pentingnya peraturan. Nah, aturan sangat penting dalam kehidupan kita. Aturan membantu kita hidup dengan tertib, aman, dan nyaman. Kalau semua orang menaati aturan, maka yang pertama, kegiatan belajar menjadi lancar. Yang kedua, tidak terjadi kekacauan. Yang ketiga, semua orang merasa nyaman. Contoh aturan di sekolah seperti datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, aturan dibuat agar kita bisa hidup tertib, disiplin, dan saling menghargai satu sama lain. Tanpa aturan, kehidupan bisa kacau. Aturan membuat kita hidup lebih tertib dan aman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi
jika tidak ada aturan? Apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Bisa terjadi kekacauan. Kemudian, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan atau kegiatan kita dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kita perlu berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Contoh interaksi sosial yang pertama, bermain bersama teman. Yang kedua, diskusi di kelas saat belajar kelompok. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, melalui interaksi sosial, kita bisa belajar bekerja sama, saling membantu, dan menjalin pertemanan. Jadi, interaksi sosial membantu kita hidup rukun, saling menghargai, dan memiliki banyak teman. Interaksi sosial membantu kita saling mengenal dan bekerja sama. Kemudian pertanyaannya, mana yang termasuk interaksi sosial? Belajar sendiri atau bermain bersama teman? Ya, bermain bersama teman. Kemudian di sini ada dampak interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini bisa memberikan dampak atau pengaruh dalam kehidupan kita. Di sini dampak interaksi sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif di sini ada 4 ya. Hidup menjadi rukun, saling membantu sama lain, memiliki banyak teman, dan lingkungan menjadi nyaman. Dampak negatif jika interaksi tidak baik itu ada terjadi pertengkaran, tidak akur dengan teman, saling mengejek, atau tidak menghargai. Jadi, kita harus melakukan interaksi sosial yang baik agar tercipta lingkungan yang rukun, damai, dan menyenangkan. Nah, kalau kita berinteraksi dengan baik, lingkungan menjadi harmonis. Kemudian yang terakhir, ini penutup dan refleksi ya. Hari ini kita sudah belajar tentang peran. Apa sih peran? Peran yaitu apa yang kita lakukan sesuai posisi kita. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu kewajiban yang harus kita lakukan. Yang ketiga, aturan. Aturan yaitu kesepakatan agar hidup tertib. Yang keempat, interaksi sosial yaitu hubungan kita dengan orang lain. Nah, sekarang coba kita refleksi ya. Apa yang sudah menjalankan peranmu? Sekarang coba kita refleksi ya. Yang pertama, apakah kamu sudah menjalankan peranmu dengan baik di sekolah dan di rumah? Kemudian, apakah kamu sudah bertanggung jawab terhadap tugasmu? Yang ketiga, apakah kamu sudah menaati peraturan di sekolah atau di rumah atau di masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara kamu berinteraksi dengan teman dan tetangga? Nah, yuk mulai sekarang kita berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab, taat aturan, sopan dan ramah, suka bekerja sama. Dengan begitu, kita bisa hidup rukun, nyaman, dan bahagia bersama. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.